Haleluya, haleluya. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Kami percaya bukan kebetulan saudara menemukan siaran ini, bukan kebetulan saudara mendapatkan video ini. Ini adalah kehendak Tuhan buat saudara untuk mengalami pertolongan Tuhan secara spesial dan terberkati melalui pelayanan ini. Saya Pendeta Daniel Edwin dari GSIA Glorious Jakarta mengajak saudara untuk beribadah bersama-sama dengan kami dan terberkati. Kita imani, kita percaya bahwa Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dia tidak terbatas oleh situasi, keadaan dimanapun kita berada. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sanggup untuk menjamah. Dia sanggup untuk mengubah hidup kita. Haleluya. Itu sebabnya buka hati bagi Tuhan. Biarkan Roh Kudus bicara di hati kita. Biar Roh Kudus memperlengkapi, menguatkan, menyegarkan, dan menolong hidup kita. Haleluya. Dan sementara saudara menonton video ini, biarlah saudara like, komen, lalu kemudian share supaya banyak orang yang terberkati. Saudara, sebelum kita buka di dalam doa, saya mau urutkan susunan acaranya adalah pembukaan, lalu kita akan memuji memuliakan nama Tuhan, merenungkan firman Tuhan, perjamuan kudus, lalu tutup di dalam doa. Nah, di bagian sebelum kita buka dalam doa, saya pengen mengajak saudara untuk memperkatakan dengan iman. Jadi memperkatakan dengan iman, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita sama-sama ucapkan 1, 2, 3. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Berikut, segala yang dahsyat, terbaik, termulia dari Tuhan sudah terjadi atas hidup kita. Kita sama-sama katakan 1, 2, 3. Segala yang dahsyat, terbaik, termulia dari Tuhan sudah terjadi atas hidup kita. Lagi, segala yang dahsyat, terbaik, termulia dari Tuhan sudah terjadi atas hidup kita. Kita akan beribadah, mari kita buka dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami percaya Engkau ada, Engkau bekerja, Engkau menyatakan kuasa-Mu, anugerah-Mu melimpah atas hidup kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami mau beribadah. Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Pada waktu kami beribadah bersama-sama, atau mungkin kami menemukan video ini, hamba berdoa, jamah dalam nama Yesus, mengalir pengurapan Roh Kudus, mengalir kuasa-Mu untuk mengubahkan, memulihkan di dalam nama Yesus. Tuhan, kami buka ibadah online ini dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Kita akan memuji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memenuhi kehidupan kita, amin. Biar anggur baru terus tercurah di dalam hidup kita. Haleluya. Anggur baru tercurah baru hidupannya, dengan sukacita yang baru tercurah.
Engkau layak disembah, layak ditinggikan. Dia Allah kita yang mulia, Allah yang telah menyelamatkan kehidupan kita. Mari kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Angkat suaramu di hadapan Tuhan. Ucapkan syukur atas segala kasih sayang yang Tuhan katakan atas kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Engkau ada di tempat ini ya Roh Kudus. Engkau ada bersama kami. Kami sembah Kami agukan Engkau ya Allahku. Allah yang dahsyat dan luar biasa. Allah yang mengasihi kami. Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Ya Allah ya Syekh. Ya Engkau ada bersama kami. Terima kasih. Haleluya, puji nama Tuhan. Baik, kita akan merenungkan firman Tuhan. Ada kuasa dalam perenungan firman Tuhan. Alkitab berkata dalam kitab Ibrani pasal yang keempat, pada waktu kita merenungkan firman Tuhan itu adalah
kuat, tajam, dan sungguh luar biasa. Haleluya. Pada waktu Yesus memperkatakan firman-Nya, maka ada kesembuhan terjadi, ada pemulihan, ada kemenangan terjadi. Saudara terima kebenaran firman Tuhan, maka itu menguatkan, menyegarkan, dan membuat kita mengalami kemenangan. Baik, kita akan berdoa untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kami siap merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus jamah kami, dan biar kami memiliki hati yang mau untuk menerima firman Tuhan dan melakukannya. Urapan Tuhan mengalir atas hidup kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Baik, pada saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Roh Kudus membuat kita senang hidup menurut kehendak Tuhan. Jadi senang hidup menurut kehendak Tuhan. Roh Kudus membuat hidup kita itu betul-betul senang melakukan kehendak Tuhan. Jadi pembacaan kita pada saat ini terdapat dalam Yeskiel pasal 36 ayatnya yang ke-27. Yeskiel pasal 36 ayatnya yang ke-27. Saya akan bacakan demikian kebenaran firman Tuhan. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Perhatikan kata-kata di situ dikatakan, aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Artinya ada satu sukacita, ada satu keinginan, satu kemudahan di dalam diri kita karena ada Roh Kudus, sehingga kita senang melakukan kehendak Tuhan. Itu sebabnya di situ dikatakan, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut, ikut, tunduk, taat, mau, senang melakukan kehendak Tuhan. Nah, itu sebabnya saya mengajak saudara untuk merenungkan firman Tuhan tentang Roh Kudus membuat kita hidup, atau Roh Kudus membuat kita senang hidup melakukan kehendak Tuhan. Sekarang saudara, minggu-minggu ini kita temanya tentang Roh Kudus, karena minggu lalu kita sudah memperingati Pentakosta, dan saudara tahu Yesus sendiri berkata bahwa dia memberikan Roh Kudus. Jadi aku akan pergi kepada Bapa dan minta kepada Bapa supaya ia memberikan penolong kepada kita. Itu janji Tuhan. Nah, perhatikan kata-kata saya bahwa Yesus memberikan Roh Kudus kepada kita. Dan maksud dari Yesus memberikan Roh Kudus kepada kita supaya kita senang, sukacita untuk melakukan kehendak Tuhan. Haleluya. Saya mengajak kita renungkan, perhatikan baik-baik. Bapa memberikan pemberian yang terbaik, dan pemberian yang terbaik adalah anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Yesus memberikan pemberian yang terbaik. Pemberian yang terbaik yang diberikan oleh Yesus kepada kita adalah dirinya sendiri. Waktu dia rela mati di kayu salib menebus dosa kita, menyelamatkan kita. Dan Alkitab berkata, Yesus pergi kepada Bapa dan Bapa memberikan Roh Kudus. Pemberian terbaik dari Bapa dan Anak kepada kita adalah pribadi Roh Kudus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Roh Kudus, penolong yang diberikan kepada kita. Dia atau Roh Kudus bukan penolong. Dia adalah satu-satunya penolong yang diberikan kepada kita. Ada orang lain, agama sebelah, menafsirkan bahwa maksud daripada penolong atau penghibur atau parakletos ini adalah menunjuk kepada nabi mereka. Padahal Alkitab jelas berkata itu tentang Roh Kudus, Roh kebenaran. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Nah, sekarang saudara, saya mengajak saudara lihat dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 13. 1 Yohanes pasal 14 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Dan dia telah menempatkan rohnya sendiri di dalam hati kita. Saya baca ini dalam firman Allah yang hidup. Dalam firman Allah yang hidup dikatakan begini. Dan dia telah menempatkan rohnya sendiri di dalam hati kita sebagai bukti. Perhatikan, sebagai bukti bagi kita bahwa kita hidup bersama dengan Tuhan, bersama dengan Yesus, dan Yesus hidup bersama dengan kita. Ini luar biasa. Nah, perhatikan
di Yesaya pasal 36 ayat 27 itu, Tuhan tidak berkata, Rohku kuberikan diam di dalam batinmu, lalu aku akan membuat engkau bergumul, susah payah, bekerja keras untuk melakukan kehendak-Ku. Tuhan tidak katakan begitu. Tuhan mengatakan justru karena Dia berikan Roh Kudus di dalam batin kita, maka Tuhan membuat kita senang, sukacita, rela, tidak terpaksa untuk melakukan kehendak-Nya. Bukan diberikannya Roh Kudus, justru kita ngomel, kemudian terpaksa, bersusah payah, sepertinya bergumul kuat untuk melakukan kehendak Tuhan. Tuhan tidak mengatakan begitu. Puji nama Tuhan. Justru Tuhan mengatakan bahwa aku akan membuat kamu hidup menurut ketetapan-ketetapanku, bahkan berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Artinya ada kerelaan, bukan cuma sekedar kerelaan, tapi sukacita. Ada kesenangan di situ. Nah, ini luar biasa. Saat ini saya mengajak kita untuk memperhatikan bahwa kemampuan ini, kemampuan untuk senang, sukacita melakukan kehendak Tuhan ditaruh oleh karena ada Roh Kudus dalam hidup kita. Saat ini kita akan lihat tiga cara Roh Kudus membuat kita senang hidup menurut kehendak Tuhan. Tiga cara Roh Kudus membuat kita senang hidup menurut kehendak Tuhan. Yang pertama, Roh Kudus membuat kita senang hidup menurut kehendak Tuhan dengan cara mengubah kodrat kita. Jadi Dia mau kita hidup untuk melakukan kehendak-Nya dengan senang, dengan sukacita. Caranya adalah Dia ubah kodrat. Kenapa Dia ubah kodrat? Oleh karena kodrat kita yang lama adalah kodrat yang sudah berlalu. Kodrat kita adalah kodrat yang penuh dosa. Itu manusia lama kita. Kita tidak bisa menyenangkan Tuhan dengan kodrat lama. Kita perlu menyenangkan Tuhan, justru bisa menyenangkan Tuhan dengan kodrat yang baru. Itu sebabnya cara Roh Kudus untuk membuat kita senang, sukacita, tidak terpaksa, bahkan merasa mudah sekali untuk melakukan apa yang Tuhan mau, itu karena kodrat kita dirubah oleh Roh Kudus. Nah, di bagian ini sebenarnya saya mau tekankan tentang ciptaan baru, bicara tentang kelahiran baru. Alkitab berkata di dalam Yohanes pasalnya yang ketiga, bahwa apa yang dilahirkan oleh daging adalah daging, apa yang dilahirkan oleh roh adalah roh. Kita adalah manusia roh. Meskipun kita tinggal di dalam daging, tapi kita ini adalah manusia roh. Kodrat kita adalah kodrat ilahi. Roh Kudus mengubah kodrat kita sehingga kita memiliki kodrat ilahi, kodratnya Kristus. Kodrat ini adalah kodrat yang membuat kita senang, sukacita, tidak terpaksa untuk melakukan kehendak Tuhan. Jadi saudara, Roh Kudus ini diam dan memberikan kemampuan bawaan. Ini sifat dasar sudah dari sononya diberikan kepada kita untuk melakukan apa yang benar. Sama seperti kita, waktu kita sebagai kodrat manusia, kodrat jasmani, kodrat lahiria, lahir dari ibu kita. Kita bisa perhatikan bahwa kita memiliki kemampuan-kemampuan dasar. Kita memiliki bawaan-bawaan yang memang sudah dari sananya, sudah dari sononya. Begitu. Nah, begitu juga dengan kodrat ilahi, begitu juga dengan ciptaan baru. Kita sudah dilahirkan oleh Roh Kudus, maka kita memiliki kemampuan-kemampuan bawaan atau sifat-sifat dasar yang diberikan oleh Tuhan supaya kita dapat melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, di sini kita akan senang, sukacita pada waktu kita melakukan kehendak Tuhan. Oleh karena itu merupakan dasar hidup kita. Dasar hidup kita. Nah, kodrat itu diubah di hati. Saudara, Tuhan tidak melahirkan kita kembali secara fisik. Dia tidak melahirkan jiwa kita. Dia melahirkan roh kita, batin kita, saudara. Jadi kalau muka kita muka ganteng, waktu kita dilahirkan baru tetap ganteng. Yang muka jelek waktu dilahirkan baru oleh Roh Kudus, yang muka jelek. Haleluya. Puji Tuhan. Tapi masih bisa berharap. Oh, haleluya. Baik. Nah, jadi di bagian ini adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Begitu. Siapa di dalam Kristus, dia adalah siapa dalam Kristus, sesungguhnya yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Itu 2 Korintus 5 ayat 17. Nah, di bagian ini saya mengajak saudara untuk perhatikan baik-baik. Kita tidak bergumul lagi, kita tidak berusaha kuat-kuat, bersusah payah, seakan-akan berat untuk melakukan kehendak Tuhan. Tidak, kita terlahir baru dengan sifat dasar Kristus, bawaan Kristus.
Sifat-sifat ini sudah ditaruh di dalam kodrat ilahi kita. Jadi saudara, Tuhan mau kita lahir baru. Roh Kudus yang akan membuat kita lahir baru. Dia membawa kita masuk ke dalam Kristus. Dia yang membuat kita masuk ke dalam Kristus, sehingga kita menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Saya rindu pada waktu saudara membuka hati bagi Tuhan. Kalau engkau belum pernah terima Yesus, engkau bisa menerima Yesus dengan doa ini. Tuhan, aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Masuklah dalam hatiku, bertakhtalah di hatiku. Aku terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menebus dosaku dan menyelamatkanku. Dalam nama Yesus. Amin. Doa pendek ini sangat berkuasa, dan kelahiran baru itu terjadi di roh kita. Terjadi di roh kita. Dan roh kita akan bersaksi bahwa di dalam diri kita sudah terjadi sesuatu, karya Roh Kudus dalam diri kita. Di bagian ini saya mau mengajak untuk kita berdoa. Saya pengen kita berdoa biar Roh Kudus menjadikan kita baru. Bahkan pekerjaan kita perlu hal yang baru. Keluarga kita perlu hal yang baru. Diri kita perlu hal yang baru. Setiap hari kita perlu hal-hal yang baru untuk menggairahkan hidup kita. Termasuk untuk melakukan kehendak Bapa, melakukan kehendak Tuhan. Kita perlu hal baru dan ciptaan yang baru. Kita dijadikan baru oleh Tuhan supaya kita memiliki sifat dasar untuk bisa senang melakukan kehendak Tuhan. Kita mau berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Mengalir kuasa Tuhan, mengalir anugerah Tuhan bagi hidup kami. Jamah dalam nama Yesus. Engkau melahirkan kami baru. Engkau menciptakan kami baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dalam nama Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Kuasa Roh Kudus bekerja di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Baik, yang kedua, bagaimana cara Roh Kudus membuat kita senang hidup melakukan kehendak Tuhan. Yang kedua adalah dengan cara berdiam di dalam kita. Berdiam di dalam kita. Tidak cukup lahir baru, tidak cukup kita sudah menjadi manusia baru, tetapi kita perlu di mana Roh Kudus diam di dalam diri kita. Kita perlu dibaptis oleh Tuhan ke dalam Roh Kudus. Itu yang namanya kepenuhan Roh Kudus. Kalau yang pertama tadi tekanan saya pada kelahiran baru, ciptaan baru. Pada yang kedua ini tekanan saya adalah kepada kepenuhan Roh Kudus. Roh Kudus dalam batin kita merupakan bukti Tuhan hadir. Tuhan ada di dalam diri kita. Nah, itu sebabnya Yesus membaptis kita dengan Roh Kudus. Artinya membaptis kita ke dalam Roh Kudus. Kita mengalami kepenuhan Roh Kudus. Di bagian ini saudara bisa lihat contoh. Contohnya Petrus. Petrus pada waktu dalam Yohanes pasal 20, dia sudah lihat Yesus hidup, dia sudah tahu bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Tetapi Yohanes pasal 20, di situ dia melihat Yesus sudah hidup, tetapi tidak membuat dia semangat, tidak membuat dia menyala-nyala bagi Tuhan. Dia tidak melakukan kehendak Tuhan. Bahkan di Yohanes pasal 21, Alkitab berkata, Petrus pergi menangkap ikan. Padahal di dalam Lukas pasalnya yang kelima, Alkitab berkata Yesus memanggil Petrus dan berkata, mulai sekarang engkau kujadikan penjala manusia. Artinya dia bukan lagi nelayan, dia bukan lagi penjala ikan, karena Alkitab berkata, ikutlah aku. Itu yang kata-kata Yesus, ikutlah aku, maka mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Jadi pekerjaannya sebagai nelayan harusnya tidak lagi dilakukan karena itu kata-kata Yesus. Tetapi dia kembali kepada pekerjaannya semula, kepada apa yang dia lakukan, itulah nelayan. Dan Alkitab berkata dia tidak menangkap apa-apa. Nah, perhatikan di Yohanes pasal 21 dia tidak semangat, tetapi di Kisah Para Rasul pasal 2 dia begitu semangat, rela mati. Bahkan dia diperhadapkan di hadapan mahkamah agama. Sebelumnya dia sudah dicambuk, didera, dimasukkan di dalam penjara, tetapi tidak ada ketakutan. Alkitab berkata justru berbeda dengan sebelumnya di dalam Yohanes pasal 20 maupun Yohanes pasal 21. Apa yang membedakan? Maksudnya begini saudara, kebangkitan Yesus itu bicara tentang kelahiran baru. Itu tidak cukup saudara. Kebangkitan Yesus itu tidak cukup
untuk membuat kita lahir baru, kita perlu yang namanya kepenuhan Roh Kudus. Petrus harusnya dia semangat karena dia sudah menjadi ciptaan yang baru. Tetapi sebagai ciptaan yang baru dia tidak semangat. Dia membutuhkan kepenuhan Roh Kudus. Pada waktu dia mengalami kepenuhan Roh Kudus, maka disitulah dia melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa. Dia senang, dia bersemangat, dia tidak terpaksa, dia tidak bersusah payah untuk melakukan kehendak Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan menjadi sukacita, menjadi kerelaan, menjadi semangat untuk dilakukan. Luar biasa saudara. Di bagian ini saya mau berdoa untuk saudara. Biarlah Roh Kudus memenuhi hidup kita, atau Yesus membaptis kita dengan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan, kami butuh kepenuhan Roh Kudus. Baptislah kami dengan Roh Kudus. Penuhi kami ke dalam Roh Kudus. Biar Roh Kudus memenuhi kami. Kami mengalami kepenuhan Roh Kudus. Jamah kami dalam nama Yesus. Mengalir kuasa Roh Kudus, mengalir pengurapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, kepenuhan Roh Kudus terjadi atas hidup kami di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang ketiga dan yang terakhir. Yang ketiga dan yang terakhir. Saudara, Roh Kudus membuat kita senang hidup melakukan kehendak Tuhan. Itulah dengan cara memimpin hidup kita. Memimpin hidup kita. Itu sebabnya dalam Roma pasal 8 Alkitab berkata, semua anak-anak Allah, semua anak-anak Tuhan dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus memimpin setiap anak-anak Tuhan. Dan saudara, itu bicara tentang karakter ilahi. Saudara mungkin memiliki kemampuan-kemampuan khusus seperti kita. Kita lahir sehat, kita memiliki kemampuan sehat, kita memiliki imun tubuh. Tetapi kita perlu menjaga, kita perlu makan makanan yang sehat. Kita perlu berolahraga. Seperti seorang pelari atletik, atletik itu maksud saya. Dia berlari, dia bersemangat. Dia mengikuti kejuaraan, tapi dia perlu melatih otot-ototnya. Dia perlu berlatih setiap hari. Dia mungkin sudah terbentuk bagian otot-ototnya memang sudah dari sejak lahir, kemudian terbiasa dengan bekerja, sehingga sudah ada otot-ototnya. Dia sudah terbiasa. Tetapi dia perlu berlari untuk mendapatkan kemampuan yang lebih lagi. Sama, kita perlu berproses, kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus sehingga kita memiliki yang namanya karakter ilahi. Kalau yang di pertama tadi, kodrat ilahi, kelahiran baru. Yang kedua tadi adalah kepenuhan Roh Kudus. Yang ketiga yang terakhir ini adalah karakter ilahi. Ini perlu proses, saudara. Ini tidak serta-merta terjadi. Kita butuh tanggapan, kita butuh respon. Bekerja sama dengan Roh Kudus sehingga kita betul-betul mengalami yang namanya kemampuan khusus, kemampuan sukacita, kemampuan dengan senang untuk melakukan kehendak Tuhan. Kemampuan melakukan kebenaran mengalir dari roh kebenaran yang ada dalam diri kita, sehingga kita tidak bergumul lagi, kita tidak berusaha susah payah, malah terasa mudah, tidak terpaksa, bahkan rela sukacita melakukan kebenaran di dalam Kristus. Saudara, di bagian ini saya mau mengajak saudara untuk memberi diri kepada Tuhan. Biar Roh Tuhan pimpin diri kita. Biar Roh Kudus pimpin pekerjaan kita. Biar Roh Kudus pimpin anak-anak kita. Biar Roh Kudus pimpin keluarga kita. Biar Roh Kudus pimpin seluruh hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita perlu mengalami pengenalan yang benar akan Tuhan supaya kita memiliki karakter ilahi menjadi serupa dengan Kristus. Roh Kudus tolong kita, mari kita berdoa. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa saat ini. Kami akan hamba berdoa untuk semua yang nonton pada saat ini. Tuhan jamah, Tuhan ubahkan, Tuhan pulihkan ya Tuhan. Biar kami dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus memimpin kami setiap saat. Ada kuasa Tuhan yang bekerja setiap waktu, setiap saat untuk mengarahkan anak-anak, orang tua, kakak adik kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, dan seluruh hidup kami di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Satu pujian sebelum kita perjamuan kudus, kita akan nyanyikan bersama, Rohmu yang hidup penuhiku.
Haleluya. Baik, kita akan mengadakan perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami akan mengadakan perjamuan kudus, mengalir urapan Tuhan atas hidup kami untuk mengadakan perjamuan kudus. Kami percaya ada kuasa dalam tubuh dan darah Yesus. Kami siap mengadakan perjamuan kudus dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik, saudara, pegang roti. Taruh roti di tangan kanan, angkat tinggi di hadapan Tuhan. 1 Korintus pasal 10 mengatakan, pada waktu kita makan roti perjamuan kudus, pada saat itu juga terjadi persekutuan dengan tubuh Yesus. Tubuh Yesus sehat dan kuat, maka terjadi atas tubuh kita. Dan Yesus sudah berkata, pada malam Ia mengadakan perjamuan kudus, maka inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Mari kita angkat di hadapan Tuhan dan kita berdoa. Tuhan, di tangan kami ada roti perjamuan kudus. Kami imani, kami menerima tubuh Yesus atas hidup kami. Kami sehat dan kuat seperti tubuh Yesus, tidak sakit-sakitan, selalu sehat dan segar. Demikian juga tubuh kami selalu sehat dan kuat, segar, karena kami sudah menerima tubuh Yesus. Pada waktu kami imani makan roti ini, kami mengimani bahwa tubuh Yesus sudah ada pada kami, membuat tubuh kami selalu sehat dan kuat dalam nama Yesus. Di malam perjamuan kudus, Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Mari kita makan dan mengucap syukur. Haleluya. Sekarang taruhlah cawan berisi anggur di tangan kanan, angkat tinggi di hadapan Tuhan. Alkitab berkata dalam 1 Korintus pasal yang ke-10, pada waktu kita minum dari cawan perjamuan kudus ini, Alkitab berkata bahwa itu cawan blessing. Jadi waktu kita minum dari cawan pengucapan syukur, maka kita menyatu dengan darah Yesus, menyatu dengan perjanjian yang baru. Percayalah bahwa perjanjian yang baru dari Tuhan sudah terjadi atas hidup kita. Kita sudah disucikan, dikuduskan oleh darah Yesus. Itu bukan karena kita, itu karena Tuhan, semata-mata anugerah Tuhan. Bahkan kita sudah dikasih, dipelihara, dikuduskan, diberkati seterusnya tanpa batas. Tidak ada yang bisa menggagalkan, tidak ada yang bisa membatalkan, karena darah Yesus, darah yang kuat, penuh kuasa, penuh urapan Tuhan. Pada waktu kita minum, maka kita menyatakan diri kita hanya disuplai dari perjanjian yang baru, yang penuh kuasa dan penuh kasih karunia, yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami terima kuasa darah Yesus, kami terima berkat perjanjian yang baru. Kami menyatakan dengan iman bahwa kami hanya menerima, disuplai oleh perjanjian yang baru, bahwa Tuhan sudah berjanji, bukan karena kami, bukan perbuatan kami, semata-mata karena anugerah Tuhan. Kami dikasihi, diberkati, dilindungi, dijaga, dan dipelihara oleh Tuhan. Itu semata-mata karena anugerah Tuhan, dan itu dimeteraikan dengan darah Yesus. Karena sudah dimeteraikan dengan darah Yesus yang kekal dan ajaib, maka tidak ada yang bisa membatalkan, maka itu berlaku seterusnya dan terjadi atas hidup kami. Kami terima dengan iman, sebab di malam Yesus mengadakan perjamuan kudus, Yesus sendiri berkata, inilah cawan perjanjian yang baru yang dimeteraikan oleh darahku. Mari kita minum dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya, haleluya. Baik, kita akan memberikan persembahan. Saudara bisa memberikan persembahan melalui pelayanan ini. Kalau saudara memberilah dengan sukacita, memberilah dengan dasar bahwa engkau sudah diberkati, sudah dikasih oleh Tuhan. Kalau engkau memberi karena terpaksa, lebih baik tidak memberi. Memberilah karena engkau betul-betul digerakkan oleh Tuhan, karena engkau memiliki hati berlimpah. Jadikan Yesus sebagai sumber segalanya bagi hidupmu. Jangan jadikan pekerjaanmu, jangan jadikan profesimu sebagai sumber keuanganmu. Jadikan Tuhan sumber keuanganmu, sumber berkatmu. Memberi dengan sukacita, memberi karena engkau sudah diberkati. Kita akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami sudah diberkati dengan pujian penyembahan, kami sudah diberkati dengan firman Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami berdoa, mengalir kuasa Roh Kudus atas hidup kami, mengalir anugerah Tuhan bagi hidup kami ya Tuhan. Kami berdoa syafaat pada saat ini, berkati semua yang nonton, semua yang ada, yang hadir lewat online ini ya Tuhan. Tuhan berkati, kuatkan, sehatkan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, berkati ekonomi keuangan, berkati makanan, minuman, pakaian, buat maju dan meningkat, buat mengalami keberhasilan. Segala yang dahsyat, terbaik, termulia dari Tuhan sudah terjadi atas hidup kami, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami berdoa, berkati juga bangsa dan negara kami, berkati presiden, wakil presiden, berkati semua menteri, berkati semua gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, kepala desa. Tuhan berkati politik di Indonesia, berkati ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, berkati
Badan Penanggulangan Bencana Nasional, Tuhan berkati, Tuhan lindungi, bahkan semua orang yang ada di garis depan memerangi virus corona, Tuhan lindungi, Tuhan berkati, dan keluarganya. Tuhan berkati semua dokter, perawat, semua orang yang bekerja di rumah sakit memerangi virus corona, Tuhan lindungi ya Tuhan. Aparat keamanan, semua petugas dilindungi, dipelihara oleh Tuhan. Semua pasien yang sudah kena virus corona, Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Bahkan termasuk pasien dalam perawatan atau dalam pengawasan, orang-orang yang dalam sedang dites dan kemudian mungkin ada yang diduga kena, atau mungkin orang yang tanpa gejala, Tuhan sembuhkan semuanya, Tuhan pulihkan semuanya ya Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan di Indonesia, lindungi, berkati semua anak Tuhan, kuatkan, sehatkan, berkati semua hamba-hamba Tuhan, semua pendeta, semua gereja-gereja, pelayanan-pelayanan online yang dikerjakan, Tuhan berkati semuanya. Kami percaya peningkatan kemajuan di gereja Tuhan di Indonesia terjadi di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa untuk pelayanan GSIA Glorious Jakarta, berkati biar ada kemajuan, peningkatan jumlah jiwa, peningkatan berkat keuangan, Tuhan sertai, Tuhan berkati semuanya ya Tuhan. Dan sebentar kami akan akhiri ibadah kami pada saat ini. Kami percaya kasih karunia dari Tuhan melimpah-limpah atas hidup kami dalam nama Yesus. Mari kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Terimalah anugerah daripada Tuhan, kasih karunia dari Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan datang kali yang kedua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, amin, amin. Tuhan memberkati. Ibadah sudah selesai. Tuhan memberkati. Haleluya.